Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita membahas tentang menepati janji. Sebelum itu, silakan bisa mengisi kolom komentar tentang materi ini ya, setelah materi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menepati janji. Apa menepati janji itu? Pengertian menepati janji adalah salah satu sifat terpuji yang menunjukkan keluhuran budi pekerti manusia dan sekaligus menjadi hiasan yang dapat mengantarkannya mencapai kesuksesan dari upaya yang dilakukan. Sedangkan menurut istilah, janji adalah perkataan yang menyatakan kesetiaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, pengakuan yang mengikat diri sendiri terhadap ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Maksudnya itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi menepati janji itu menunjukkan keluhuran kita sebagai manusia dan mencapai kesuksesan apa yang kita lakukan. Maksudnya itu kalau kita menepati janji, kita banyak dampaknya teman-teman. Jadi banyak hal-hal positif yang akan masuk ke kita. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksudnya itu akad-akad perjanjian. Kalau kita sudah berbuat janji pada manusia, kita juga harus menepatinya teman-teman. Jadi nggak hanya nepatinya itu nggak hanya di bibir saja, tapi kita juga harus melakukan seperti itu, melakukannya juga. Selanjutnya ada macam-macam menepati janji. Macam-macam menepati janji ada 3. Yang pertama, janji kepada Allah, janji kepada diri sendiri, dan janji kepada sesama manusia. Yang pertama, janji kepada Allah. Janji kepada Allah adalah janji yang diberikan saat ditiupkan roh ke dalam jasad ketika dalam kandungan ibunya. Maksudnya itu janji dalam diri, maksudnya itu janji itu sudah ada dalam roh kita waktu kita masih di kandungan ibu, di rahim. Janji yang kedua yaitu janji kepada diri sendiri. Janji kepada diri sendiri adalah janji dalam hati, tetapi terkadang ada juga yang diwujudkan dalam lisan atau bahkan tertulis, supaya dia tidak lupa dalam janjinya itu. Janji berstatus sebagai nazar untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Baik, jadi janji pada diri sendiri itu janji dalam hati. Tapi kan yang janji pada Allah itu kan sudah kita sudah dalam waktu kita masih di jasad ibu gitu. Untuk janji pada diri sendiri itu janji dalam hati. Dan janji itu seperti ya contohnya seperti nadar ya. Kalau kita mempunyai nadar, contohnya saya mempunyai nadar, saya ingin seperti kayak saya itu menghafal hadis. Dan dalam hadis itu saya ingin hafal semuanya, dan akhirnya saya bernadar untuk janji, maksudnya itu untuk kalau saya bernadar saya akan maksudnya itu saya memberikan rezeki kepada orang yang tidak mampu, seperti itu teman-teman. Jadi janji sebagai nadar itu seperti itu. Untuk janji dalam itu janji pada diri sendiri, atau juga bisa melibatkan satu atau dua orang sebagai saksi kita. Terus yang terakhir janji kepada sesama manusia. Nah itu juga terlibat juga yang ya, maksudnya itu janji nadar kepada diri sendiri, juga nadar kepada orang lain juga bisa. Contohnya itu berkesinambungan. Nah setelah kita mengetahui macam-macam seperti itu, pengertiannya menepati janji seperti apa, nah ini ada manfaatnya teman-teman. Manfaat menepati janji. Manfaat menepati janji itu ada 5 poin. Yang pertama,
berlatih menjaga kepercayaan orang pada kata-kata itu. Maksudnya itu ya kayak tadi, kalau kita sudah pernah kepada orang, terus kita harus bisa menjaga kepercayaan ke perkataan itu, dan itu bisa dipercayai oleh manusia, maksudnya itu oleh teman kita gitu. Terus yang kedua, terbiasa untuk tidak sembarang membuat janji. Nah itu juga teman-teman, tadi kayak seumpamanya kan biasanya kan kalau kita sama teman-teman kan lebih suka kayak guyon gitu ya, dalam bahasa Jawanya guyon. Nah, kalau kita bilangnya gini, oh ya nanti ya udah nanti aku janji gini gini, tapi kita nggak patuhi, itu juga termasuk dosa teman-teman. Jadi kita kalau bilang janji itu harus tepati, jangan sembarang sembarang seperti itu gitu loh. Yang ketiga, orang lain tidak ragu untuk mengajak kerjasama. Nah, tadi kalau kita sudah berjanji kepada orang, seorangnya percaya sama kita, terus lain waktu kita maksudnya dia kayak membuat perjanjian seperti itu lagi, orang itu tidak ragu gitu. Dan yang selanjutnya, melatih rasa tanggung jawab pada diri sendiri. Dan yang terakhir, disenangi orang karena tidak pernah membuat kecewa. Nah, itu tempatnya teman-teman. Nah, ada salah satu kata-kata dari Mario Teguh, yaitu bersegeralah melakukan yang kau rencanakan dan setialah mengerjakannya sampai selesai agar dirimu mempercayai janji-janjimu. Nah, sudah, alhamdulillah, kita sudah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Silakan kalau kalian ingin bertanya, silakan bisa diketik di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.